Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita semua di sini beriman kalau ibu-ibu semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih buat hari ini kesempatan kami boleh beribadah, bersekutu memuji menyembah nama Tuhan. Hari ini kami rindu bernyanyi, bermazmur, menyembah Tuhan kami yang sudah begitu sangat baik memelihara hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menikmati ibadah kami saat ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami buka dan mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari ibu-ibu sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berpujilah Engkau Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi dari awal. Katakan soraklah haleluya.
siapkan hatimu ibu-ibu. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menjadi pelita, terang bagi jalan kami, jadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Yesus, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau
sama-sama kami berdoa sebelum mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami. Satu-satunya yang kami inginkan hari ini, biar Engkau sendiri yang mengajarkan umat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menyegarkan setiap kami, memulihkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Shalom semuanya, nama saya Pastor Judith Halim. Greetings from Singapore to all my friends in Indonesia. Terima kasih Women of Christ GBI Puri yang sudah mengundang saya di sini. Hari ini tema saya adalah barang siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Setiap orang mempunyai bahasa kasih yang berbeda. Bahasa kasih masing-masing terhadap anak-anak kita berbeda. Bahasa kasih masing-masing terhadap suami atau orang tua ataupun saudara dan teman-teman juga berbeda. Ada yang bahasa kasihnya adalah memasak masakan yang sangat enak. Ada yang bahasa kasihnya memberi hadiah. Ada yang bahasa kasih orang tua terhadap anaknya adalah memberi pendidikan terbaik dan yang lain sebagainya. Tetapi hari ini khususnya saya mau membahas tentang bahasa kasih kita terhadap Tuhan Allah Bapa kita. Ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku." Saudara, ini adalah bahasa kasih yang sesuai dengan apa yang Allah Bapa kita kehendaki. Nah, siapakah di antara kita yang berkata, "Aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus"? Dan siapkah kasih saudara dan saya diuji? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, ada daftar-daftar di dalam Alkitab yang bisa mengukur seberapa kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yaitu, apakah sudah terbukti kasih kita terhadap Tuhan? Saudara, nah, di dalam daftar firman itu bisa mengukur seberapa sungguh-sungguh kita mengasihi Yesus. Dan orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus akan berjuang untuk tidak muncul di dalam daftar-daftar ini. Siapkah kasih saudara diuji? Ayo sama-sama kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging itu jelas dan nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, artinya gampang emosi, sedikit-sedikit marah, egois, percideraan, roh pemecah, ajaran sesat, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, sama seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Satu daftar lagi yang mau saya bagikan di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar dan melakukan pelanggaran tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah engkau tertipu atau sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, penipu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penodong tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan marah sama aku ya. Aku cuma sekedar membaca firman Tuhan. Sebab ini bukan peraturanku, tetapi perintah Tuhan kepada anak-anak kesayangannya. Artinya putri tercinta Yesus.
sebab Tuhan mau setiap kita masuk di dalam kerajaannya. Amin. Nah, daftar ini cukup panjang dan kita tidak punya waktu banyak untuk membahas semuanya, tapi saya cuma mau mengutip beberapa bagian. Kecemaran. Apa sih kecemaran? Kecemaran itu ada hubungannya dengan masturbasi. Oke, berikutnya, menyembah berhala. Mungkin saudara berkata seperti ini, "Halo pastor, aku ini kan udah Kristen ya. Kalau aku ini udah Kristen artinya aku tidak menyembah berhala." Saudara, 1 Samuel pasal 15 ayat 23 firman Tuhan berkata, pemberontak adalah sama dengan dosa sihir. Kedegilan adalah sama dengan penyembah berhala. Artinya tidak taat kepada firman Tuhan sama dengan pemberontak, yaitu sama dengan penyembah berhala. Berikutnya, perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, gampang emosian, dikit-dikit emosi, dikit-dikit berantem terus, dikit-dikit tersinggung, diajak ngomong tersinggung, nggak diajak ngomong juga tersinggung. Aduh, gimana nih? Tapi saya percaya nggak ada, ya, nggak ada yang di sini kan, nggak ada yang di Women in Christ. Di sini semua putri-putri Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang melakukan hal-hal yang demikian yang ada di daftar yang tadi, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, dengar baik-baik. Mau itu kita suka atau tidak suka, mau itu kita setuju atau tidak setuju, mau itu kita percaya atau tidak, ya inilah aturan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mau masuk ke kerajaan Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Dan di kitab Galatia dan 1 Korintus yang tadi saya bagikan, itu ada di perjanjian baru. Mungkin ada yang udah mulai pusing ya saudara ya, jangan pusing dulu. Kabar baik adalah begini saudara, jikalau Tuhan memberi aturan, pasti Tuhan juga sudah memberi cara untuk menjalankan peraturannya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian tanpa dukungan. Sebentar lagi saya akan memberikan kunci kemenangan kepada saudara. Slide berikutnya, anak-anak Tuhan, inilah bahasa kasih dari Allah Bapa kita terhadap putri-putri kesayangannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya masing-masing, maka hendaklah kamu hidup takut akan Dia selama kamu menumpang di dunia ini seberapa lama pun itu. Masalahnya di mana saudara? Anak-anak sekarang gak takut sama orang tua. Sebaliknya, kebanyakan orang tua yang takut sama anak-anak mereka. Aduh, saya juga bingung. Oleh karena konsep pemikiran seperti itu, banyak anak-anak Tuhan yang menganggap Tuhan itu sama dengan mereka, yaitu takut sama mereka. Kenapa saya berkata seperti ini? Sedikit-sedikit ngancem Tuhan. Kena penyakit ngambek sama Tuhan. Kena ekonomi krisis, kena masalah, marah. Kenapa aku harus ikut Tuhan kalau aku ekonominya nggak naik terus? Betapa sesatnya kita. Hidup kudus, nggak usahlah susah amat.
apapun yang aku lakukan, Tuhan tetap akan mengasihi aku. Tuhan suruh kita hidup kudus, kitanya itu jawabnya nggak perlu susah amat. Nggak tahu siapanya yang Tuhan ya saudara. Kita yang bikin peraturan. Kita ibaratnya yang jadi Tuhan. Sebagai pengikut Yesus Kristus seharusnya kita hidup berkemenangan. Tetapi kenapa sih kok banyak Kristen ya no breakthrough? Banyak Kristen galau terus, khawatir terus, ketakutan, dan berantem. Firman Tuhan berkata, kita itu ibaratnya seperti Raja Wali. Raja Wali yang terbang di tempat tinggi. Masalahnya di mana, saudara? Masalahnya kita tidak taat kepada Tuhan. Ini membuat Kristen ya mukanya doang kelihatan seperti Raja Wali. Tetapi sewaktu kita membentangkan sayap kita mau terbang di tempat tinggi, taunya sayapnya kependekan, gak bisa terbang karena sayap ayam brand Kristen. Karena gak bisa terbang, ya jalan ke sana, jalan ke sini, matuk sana, matuk sini, tidak pernah hidup berkemenangan. Tetapi puji Tuhan, nggak ada yang di sini begini kan? Di sini woman in Christ, semua umat yang lebih dari pemenang. Amin. Di sini semua Raja Wali. Amin. Saudara, saya mau membagikan kunci kemerdekaan, kunci kemenangan. Saudara rindu untuk hidup intim bersama Tuhan? Ikutin saya saudara, ini sangat penting. Yohanes pasal 14 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Yesus, jika seorang sungguh-sungguh mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan perintah-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama-sama dengan dia. Apa sih intim bersama Tuhan Yesus? Saudara, intim bersama Tuhan Yesus bukan seperti ini. Bukan kita pergi ke seminar, di situ nanti kita diajarkan intim bersama Tuhan itu harus, artinya seperti harus getar-getar, guling, ketawa, ya. Bahkan ada yang keluarin itu suara raungan binatang, ya. Tetapi begitu kita keluar dari seminar itu, karakter kita tidak pernah berubah. Artinya, kalau kita itu selingkuh, kita masih selingkuh. Kalau kita itu merokok, kita masih merokok. Kalau kita itu menipu, kita masih terus menipu. Saudara, Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Jikalau kita dijamah oleh Roh Kudus, jikalau ada terjadi suatu manifestasi oleh karena hadirat Roh Kudus, pasti hidup kita akan menjadi lebih kudus. Contoh, jikalau dulu emosian terus, sekarang akan berkurang. Jikalau dulu punya suami tetapi masih tetap punya pacar di luar, kita akan putuskan pacar itu dan hidup benar. Jikalau kita dijamah Roh Kudus, artinya jikalau dulu itu kesukaannya masturbasi terus, ya tidak lagi masturbasi. Jikalau dulu itu kerjaannya kita memfitnah orang lain, menjelek-jelekin orang lain, dan kasar terhadap karyawan kita, ya artinya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi jikalau kita ke seminar, contoh, atau ke KKR,
Kita getar. Kita guling, bahkan teriak, bahkan loncat. Pada saat kita keluar dari sana, karakter kita tidak pernah berubah, tetap sama. Yang berzina masih tetap berzina, yang LGBT masih tetap LGBT. Saudara, yang serakah masih tetap serakah. Saudara, dengar baik-baik. Bukan Roh Kudus yang sedang menjamamu. Itu adalah Kundalini Spirit yang sudah masuk ke gereja-gereja zaman now, dan seperti serigala berbulu domba memakai kedok seperti Roh Kudus dan menipu anak-anak Tuhan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Saudara mau hidup intim bersama Tuhan? Ini yang diajarkan langsung dari Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang sungguh-sungguh mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan perintah-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama-sama dengan dia." Saudara, tidak ada jalan singkat dalam Tuhan. Tidak ada jalan lebar, jalan sempit yang menuju ke kerajaan surga. Banyak sekali orang bertanya kepadaku, "Ini ya, aku mau hidup benar nih, tapi susah banget. Ini kedaginganku ini sulit sekali." Saudara, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa memberikan cara untuk kita menang. Ayat berikutnya saya akan sharing tentang kunci kemerdekaan. Saudara dengar baik-baik, oke? Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. "Tidaklah seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik atau diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Oke, dengar baik-baik saudara. Ini firman Tuhan ya. Nanti saya akan balik ke sini ya, tetapi kita berhenti dulu di sini. Kita maju terus ke ayat berikutnya. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan." Saudara, masalah terbesar di mana? Masalah terbesar sewaktu kita belajar firman Tuhan, kita main cut firman Tuhan. Kebanyakan kita main cutnya di sini. Oke, jadi artinya apa? Artinya orang menerjemahkan firman Tuhan dengan berkata seperti ini, pokoknya mau minta apa? Minta saja, pasti diberikan. Pokoknya mau apa? Ketok saja, pasti pintu akan dibukakan kepadamu. Pokoknya cari terus, pasti engkau akan mendapatkannya. Nah, di sini dikatakan, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberi kepadanya kalajengking?" Nah, sewaktu kita membaca firman Tuhan, kita cut lagi di sini. Dan kita mengambil suatu pengertian, oh, ikan, daging, telur, dan sebagainya itu ada hubungannya dengan materi, ada hubungannya dengan makanan. Jadi kerjaannya apa? Minta terus. Saudara, kebenaran firman Tuhan, saudara lupa ada ayat 13 setelah ayat 12. Ayo kita lihat ayat 13, apa yang harus kita minta seharusnya
biar hidup kita akan berkemenangan. Oke, ayat 13 firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta dan terus meminta kepadanya. Saudara, artinya apa? Artinya apa yang harus kita minta itu Roh Kudus. Yang harus kita minta itu biar kita bisa hidup menang atas kedagingan kita adalah Roh Kudus. Kita tidak perlu minta makanan, kita tidak perlu minta minuman, kita bahkan tidak perlu meminta semua penyediaan. Tetapi yang akan membuat kita menang selagi kita masih ada di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan godaan adalah kuasa Roh Kudus. Saudara, sadarilah Roh Kudus akan menolongmu untuk hidup kudus. Makanya namanya Roh Kudus, bukan roh suka-sukamu, roh suka-sukaku. Satu-satunya yang kita diizinkan untuk meminta daripada Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, aku rindu memberikan kepadamu yang terbaik daripadaku. Roh Kudus yang akan membebaskanmu, yang akan membuat engkau menang, yang akan menolongmu, yang akan membuat engkau nyaman, yang akan memberi engkau ketenangan. Roh Kudus Tuhan, satu-satunya yang Tuhan inginkan untuk memberikan kepada anak-anaknya. Ayo kita lihat lagi di Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir atau gelisah dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi yang terpenting adalah berjuanglah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih artinya kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya melakukan hal yang benar sesuai dengan Tuhan di dalam tingkah laku dan karaktermu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat saudara, lihat firman ini, dan saudara kalau digabungkan dengan tadi yang di Lukas, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Tidak perlu lagi kita meminta yang lain. Satu-satunya yang perlu kita minta adalah Tuhan berikan kepada aku kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu memampukan aku, menginsyafkan aku, sehingga apapun yang aku lakukan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan Tuhan, biar tingkah laku dan karakterku lebih menyerupai Allah Bapakku. Sebab itulah buktinya aku mengasihi Allah Bapakku. Itulah buktinya aku adalah putri kesayangan Allah Bapakku. Dan firman Tuhan berjanji, saudara, dijanjikan, maka semua yang engkau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Berhati-hatilah. Kemurtatan terbesar yang telah dinubuatkan yang akan bangkit di tengah-tengah gereja, bukan di luar gereja, sesuai dengan nubuat firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak akan memperdulikan hidup kudus. Di versi Alkitab, terjemahannya tidak memperdulikan agama. Tetapi versi asli yang saya terjemahkan tidak memperdulikan hidup kudus. Oke? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Artinya kelihatan seperti benar. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri dan menolak apa yang mereka mengaku percaya. Jauhilah mereka itu. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Firman Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Aku, maka engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku. Ayo sama-sama kita berdoa. Saya percaya di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, Tuhan mau mencurahkan kuasa hadirat Roh Kudus di tengah-tengah umatnya. Saya percaya Tuhan ingin setiap anak-anaknya hidup bebas dan merdeka dan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jikalau saudara berkata, Tuhan, tahun 2021 ini aku sungguh-sungguh mau mengasihimu. Aku tidak lagi mau mengasihimu dengan caraku sendiri, tetapi aku mau belajar mengasihimu sesuai dengan firman-Mu dan caramu. Jikalau ini adalah doamu, cukup saudara letakkan tanganmu di dadamu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat semua tangan-tangan anak-Mu yang diletakkan di dada kami sebagai tanda Tuhan, ampunin kesalahan kami. Tetapi mulai tahun baru ini kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Penuhi setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk hidup menang, untuk hidup taat kepadamu, untuk hidup menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan anak-anak-Mu, dan urapin setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima dengan iman kami katakan, amin. Thank you very much. God bless you. Sampai ketemu lagi. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Amin. Baik, kita akan berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu, ibu-ibu. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi berkat yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Dan sudah sepantasnya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini untuk boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ, Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati para wanita di tempat